akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Ahibbai wa a'izzai at-tullab bima'hadi daril istiqamah at-tarbiyah al-islamiyah al-hadithah. Itulah hafalan muhadarah saya waktu di pondok dulu. Aqumu amamakum jami'an sa'ulqi al-muhadarah bi'unwan berintegritas dalam pendidikan dari Darul Istiqomah membangun peradaban. Berintegritas. Saya bukan dosen yang sedang mengajar integritas. Wama adro kama integritas. Integritas itu begini. Saking groginya sampai lupa menghormati kiai. Al-Mukarram Mudir Ma'had Daril Istiqamah At-Tarbiyah Al-Islamiyah Al-Hadithah Fadilatul Ustaz Kiai Haji Hasan Basuni beserta Ibu Nyai, Majelis Al-Asatizah, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, dan Ramil, Dandim, hadirin hadirat, adik-adik santri sekalian, Bapak Ibu wali santri, semua yang berhadir insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pegawai di kantor bupati. Kenapa Ustaz sebut kantor bupati? Karena hadir Pak Wakil Bupati. Lalu beberapa orang punya perusahaan untuk ngaspal jalan. Si A mau ngaspal jalan, si B juga perusahaannya aspal jalan. Mereka mau merebut siapa kira-kira yang dapat proyek pengaspalan jalan ini. Lalu kemudian malam-malam salah satu dari direktur perusahaan aspal ini, namanya PT Asfalis Safilin, yang ngurus paling bawah aspal, datang ke rumah kepala daerah bupati. Pak Bupati, tolong sebelum saya lanjutkan, arjukum ayyuhal jasus la taktubu tashilan li wa tafhiman lakum sa'antik bil lughatil an Indonesia. Untung saya masih ingat. Kalau nggak ingat, jasus sudah mulai nulis. Lalu kemudian kata dia, Pak Bupati, kasih proyek pengaspalan jalan ini ke perusahaan kami akan beri fee, kami akan beri baksis, kami akan beri duit. Yang penting perusahaan kami yang ngambil ini. Apa kata bupatinya? Tidak akan saya berikan ke perusahaan manapun. Semuanya mesti ditender, mesti ada fit and proper test. Katakan tidak pada uang haram. Setelah diperiksa, ini kejadiannya tahun 2035, 11 tahun lagi. Orang pun heran, keluar di berita, bupati tidak bisa disogok, bupati tidak mempan dikasih duit. Rupanya alumni Darul Istiqomah. Ini namanya berintegritas. Itulah dia makna judul berintegritas. Kenapa dia menjadi kepala daerah yang berintegritas? Karena dia diajarkan panca jiwa pondok. Yang pertama adalah keikhlasan. Ustadz tahu dari mana? Ada tulisannya. Di pondok dia tidak diajarkan basa-basi. Kepala daerah mau supaya
Pelajar-pelajar lulus semua. Akhirnya kepala daerah ngumpulkan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala dan tak berkepala. Hei kepala-kepala, kamu kepala dinas, semua anak-anak mesti lulus. Saya mau supaya kabupaten kita nilai kelulusan tinggi. Kata kepala dinas, siap komandan. Lalu kepala dinas mengumpulkan kepala-kepala sekolah. Kepala sekolah, TK, PAUD, BUUD, PAUD, SD, SMP, semua anak-anak luluskan. Kata kepala sekolah, siap. Kepala sekolah mengumpulkan wali kelas. Wali kelas, anak-anak semuanya mesti lulus. Bagaimana caranya, Bu? Enggak tahu. Tapi anak-anak kita nggak bisa jawab, bocorkan jawabannya. Yang penting jangan ada sekolah kita nggak lulus. Akhirnya keluar berita, berprestasi, lulus terbanyak kabupaten anu, jauh tidak di Kalimantan, di mana gitu, di Sumatera dekat dari kampung saya. Pembohongan. Di pondok tidak ada begitu. Kita lulus sesuai dengan kemampuan. Kamu hafal, kamu lulus. Enggak hafal, enggak lulus. Berdiri di depan tanpa melihat buku, ulang hafalan. Karena Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'ati asrun wa layli kullihi dhalamun wa bardun laisa fiha illa sautul harik fi syari'. Masih pakai mutola'ah? Saya tahu, cuman mancing aja. Saya tadi waktu dipuji Kiai, Allahu Akbar, Abdul Somad, tokoh negara, menghormati, polisi mengawal, ana atiru fil hawa. Abdul Somad belajar ke luar negeri. Saya selalu menonton video Abdul Somad di YouTube. Langsung saya pegang hidung saya, mengembang. Tadi waktu makan, ana as'al Kiai, Kiai takharrajtum min Gontor sanah kam? Sanah sab'ah wa sab'in. Tahun 77. Saya lahir 77. Saya lahir 77, Kiai sudah tamat pondok. Sekarang saya sudah tua, sama Kiai. Kita doakan Kiai panjang umur. Terus Kiai waktu tamat 1977 dari Gontor, ngabdinya di mana Kiai? Enggak ngabdi, langsung pulang kampung. Terus kata Kiai Gontor, tidak saya akui sebagai murid. Kalau mau diakui syaratnya satu. Apa? Bangun pondok pesantren. Mudah-mudahan Kiai tidak menerapkan syarat ini ke antum. Kalau sampai guru saya mensyaratkan seperti itu ke saya, Abdul Somad, kamu tidak diakui sebagai murid sebelum buat pondok, mungkin dah meninggal saya. Tapi Kiai semangatnya luar biasa. Saya sebetulnya dalam hati mau nanya, jadi kalau gitu Kiai duitnya banyak, kebunnya luas, gimana pembebasan tanah, gimana bangun? Rupanya sebelum saya tanya, Kiai udah tahu duluan. Apa kata Kiai? Saya, dalam dugaan saya, ini pasti Kiai mau cerita emasnya berkeping-keping. Saya pergi ke Mekah, waktu itu sekali makan 1000. Duit yang saya bawa, dalam bayangan saya ini pasti bawa duit 3 koper ini. Duit yang saya bawa cuma 40.000. Berarti 1000 sekali makan 40.000, 40 kali makan. Terus gimana makannya? Saya beli sandwich 1, sandwichnya dipotong 3, makan pagi, makan siang, makan malam. Lama saya termenung, bisa hidup sampai sekarang, bisa pondoknya besar, muridnya banyak. Ini pasti buah dari keikhlasan.
Belajar ilmu ikhlas. Jangan tepuk tangan dulu, jangan, masih panjang. Tunggu. Belajar mutolaah susah, belajar nahu payah, belajar sorab enggak mudah kata orang. Tapi ada yang paling sulit, belajar keikhlasan. Air kalau bercampur dengan teh namanya air teh. Kalau air bercampur dengan kopi namanya qahwah. Kalau air bercampur dengan jeruk namanya orange juice. Tapi kalau air tidak bercampur dengan apa-apa, enggak ada kopi, enggak ada gula, enggak ada teh, enggak ada jeruk, enggak ada soda, namanya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Air ikhlas tidak bercampur dengan apa-apa. Maka kalau mau ikhlas, minumlah air. Tengok, semua ustadz kiai kita minum air ikhlas, tidak bercampur dengan apa-apa. Maka datanglah seorang santri, aku datang kepadamu karena hatiku belum bercampur dengan apapun. So sweet. Yang paling susah dalam hidup ini adalah ikhlas. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad hatinya ikhlas. Abdul Somad, ceramahmu banyak, tausiahmu banyak, hatimu tidak ikhlas. Kau semangat ceramah karena direkam channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kau semangat ceramah karena habis ceramah kau nonton di YouTube. Siapa yang komen ya? Wow, ceramahnya amazing. Kau ceramah Abdul Somad karena gambarmu di pesantren Darul Istiqamah diposting di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow segera follow. Selalu ada yang merusak hati kita. Kalau amal kita sudah rusak, ceramah kita sudah rusak, tausiah kita sudah rusak, sedekah kita sudah rusak, sisakan satu amal yang tidak rusak. Apa dia? Bangun di tengah malam. Allahu Akbar. Bangun tengah malam, santri Darul Istiqomah saat pulang ke rumah. Orang tuanya senang, ya Allah, anakku tahajud di tengah malam. Pas besok pagi ditanya, kamu tadi malam tahajud? Isya ketinggalan, mah. Jangan sampai semua file dirusak oleh virus. Virus kalau sudah masuk ke laptop, rusak semua file, nggak bisa dibuka. Sisakan satu file yang tidak terkontaminasi, dan santri pesantren Darul Istiqomah melakukan itu karena mereka tahajud di tengah malam sunyi dan sepi. Doakan supaya Ustaz Somad juga bisa bangun malam tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Terbangun orang tua. Pak, baru jam 2 masjid kok udah ngidupkan suara ngaji? Itu anak kita, my darling. Ternyata suara anak dari pinggir kamar. Ayo kita intip anak kita tahajud. Apa kata ibunya? Masya Allah, anak kita anak soleh. Siapa dulu mamanya? Mereka pun mengintip anaknya yang tahajud. Pas dibuka pintu kamar, rupanya TV belum mati. Itu anaknya bukan di Darul Istiqomah. Kalau anaknya di Darul Istiqomah, sifatnya selalu istiqomah. Siapa yang mau mencari istiqomah dari Sabang sampai Papua,
saya sudah sampai ke tempatnya. Rumahnya Istiqomah di Barabai, Darul Istiqomah. Allahu Akbar. Selama ini saya kalau dikasih orang pertanyaan, Ustadz Somad, ausini, berikan saya wasiat, berikan saya pesan, berikan saya nasihat. Istaqim, qul amantu billah, summastaqim. Ustadz, berikan saya nasihat, saya pegang sampai mati. Qul amantu billah, summastaqim. Tapi saya tidak tahu istiqomah itu di mana berada. Hari ini saya baru tahu, rupanya di Barabai. Jadi nanti kalau saya ditanya orang, Ustadz, gimana caranya saya supaya istiqomah ya Pak Ustadz? Datanglah ke Barabai, pergi ke Darul Istiqomah. Terus Pak Ustadz, ya daftar. Anda ingin anak Anda istiqomah, daftarkan segera ke Darul Istiqomah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Doakan supaya Ustadz Somad istiqomah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Jangan terpukau, jangan tertipu melihat orang terbang di atas awan. Kenapa? Superman pun bisa. Kalau ada yang merangkak, jangan terpukau, Spiderman pun bisa. Kalau ada yang berjalan di atas air, nggak perlu, sudah ada jembatan. Tapi pandanglah bagaimana dia istiqomah. Istiqomah berangkat dari keikhlasan, beramal hanya karena Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ustaz, ya. Jadi kita semua ini mesti ikhlas. Ikhlas. Menuntut ilmu mesti ikhlas. Ya. Kalau gitu saya nggak ngurus ijazah, Pak Ustaz. Kenapa? Karena ijazah merusak keikhlasan. Tetap ngurus ijazah. Ustaz Somad tetap ngurus ijazah. Oh, tuh ijazah Ustaz Somad ditulis. Ustaz 1, Profesor 2, Haji walaupun nggak 2 bulan. LC tulis, DESA ditulis, PhD ditulis. Berarti Ustaz tidak ikhlas dong menuntut ilmu. Kenapa detailnya ditulis? Iya juga ya. Inilah beratnya tausiah di pesantren. Kenapa? Syarat yang pertama mesti ikhlas. Bayangkan kalau ada pintu namanya detektor ikhlas. Saya waktu mau masuk ke airport kemarin lewat pintu namanya detektor logam. Pas lewat, tet, buka dulu jamnya Pak. Buka. Lewat lagi, tet. Cincinnya Pak, buka. Jangan sampai hilang ya. Lewat lagi, tet, dompetnya Pak. Oh iya. Bunyi lagi, tet, parfum. Bayangkan kalau di pintu pesantren Darul Istiqomah dipasang detektor ikhlas. Pas Ustadz Somad lewat, nggak bunyi. Ternyata nggak ikhlas. Bicara tentang ikhlas, ternyata orangnya nggak ikhlas. Apakah dengan ngurus ijazah S1, S2, S3, S teler, S cendol, S bandung, lalu itu merusak keikhlasan? Tidak. Belajar di Al-Azhar pun kita ngurus ijazah, tapi tujuannya bukan ijazah, tujuannya adalah lillahi ta'ala. Kenapa mesti ngurus ijazah Darul Istiqomah? Penerimaan mahasiswa Universitas Indonesia, kamera sudah
bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasanya kalau drone datang saya selawat, drone-nya hilang. Nah kan langsung pergi kan. Anak saya kecil nanya, babah, dia manggil saya babah, nanti kalau ada hantu gimana? Baca doanya. Anak kecil 2 tahun kalau baca ayat kursi kan panjang, baca sholawat pun panjang. Doanya apa? Saya bilang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Terus hantunya dimakan. Begitu cara kita untuk mengajarkan dia. Jangan dibilang nggak ada hantu, bilang aja kalaupun ada dimakan, selesai. Tapi itu kan bukan pendidikan yang baik Pak Ustadz. Usianya belum cukup untuk mengenal. Enak ceramah di pondok nyambung, cerita ikhlas nyambung, cerita istiqomah nyambung, cerita hantu sampai mana tadi kok masuk ke hantu? Maka ketika santri Darul Istiqomah ngurus ijazah, itu tidak merusak keikhlasanmu adik-adikku sekalian. Saya tadi mau manggil anak kok rasanya terlalu muda, mau manggil adik kok kelihatannya udah terlalu tua. Akhirnya gimana ya? Ustadz, sekarang saya ini tidak merasa sebagai ustadz yang sedang ceramah. Saya ini merasa kelas 5 yang sedang jadi mudabbir sekarang. Kenapa kita mesti ngurus ijazah? Penerimaan mahasiswa ITB Institut Teknologi Bandung, penerimaan mahasiswa UI Universitas Indonesia. Datanglah santri. Kamu dari mana? Saya dari Darul Istiqomah. Di mana? Barabai, Kalimantan Selatan. Mana ijazahnya? Ijazah merusak keikhlasan. Terus ilmu kamu di mana? Ilmu saya ada di kepala dan di hati saya. Nggak bisa. Karena yang ada di kepala dan di hati kita itu hanya bisa ditunjukkan lewat tulisan. Itulah guna ijazah. Tapi ijazah bukan tujuan. Begitu juga dengan orang menikah. Menikah itu juga dasarnya keikhlasan. Lalu ada seorang laki-laki, kamu menikah dengan perempuan itu? Saya nggak mau melihat wajahnya, karena wajahnya merusak keikhlasan saya. Kalau nikah dasarnya ikhlas, nggak ngelihat wajah, nikahlah dengan nenek-nenek, pasti lebih ikhlas. Makanya kata Nabi, pandang lihat 2. Yang pertama wajahnya, yang kedua telapak tangannya. Kenapa ngelihat telapak tangan? Karena kalau telapak tangannya kasar, berarti dia budak hamba sahaya. Kamu siap nggak punya istri budak hamba sahaya? Kalau ngelihat wajahnya, maka ada ketertarikan. Apakah dengan melihat wajah merusak keikhlasan? Tidak, karena Nabi tidak melarang. Begitu juga dengan ijazah. Jadi nanti adik-adik ngurus ijazah atau enggak? Kelihatannya enggak mau ngurus ijazah. Uruslah ijazah, hanya sebatas untuk daftar universitas. Tapi jangan puas dengan itu. Kepuasannya adalah membangun peradaban dunia dari pesantren Darul Istiqomah. Amin. Peradaban itu adalah bangunan yang menjulang tinggi. Kalau peradaban itu maknanya bangunan yang menjulang tinggi, maka peradaban yang paling hebat adalah peradaban Fir'aun. Karena yang membangun gedung paling tinggi zaman itu adalah Fir'aun. Nama bangunannya nyambung, piramid. Ada yang pasti ngomongnya bersuara piramid, ada yang ragu pakai sir. Kalau peradaban yang paling hebat adalah bangunan, maka yang hebat adalah kuil Petra yang ada di Yordania. Bangunannya ada sampai saat ini. Tapi peradaban bukan bangunan. Peradaban adalah tingkah laku, akhlakul karimah. Dan puncak daripada akhlak adalah keikhlasan. Maka adik-adik,
sampai ke Darul Istiqomah ini karena ayahnya ikhlas dan ibunya juga ikhlas. Ini yang di belakang ibu-ibu wali murid, anaknya di Darul Istiqomah. Kalau suami ibu enggak istiqomah, daftarkan sini. Ibu siap suaminya tinggal di sini? Siap. Insya Allah Pak, pulang dari sini urus pakaian semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini orangnya nggak baik Pak Ustadz, nggak bisa ngaji, nggak bisa bahasa Arab. Saya sakit hati, maka anak saya mesti bisa ngaji, bisa bahasa Arab. Saya masukkan ke Darul Istiqomah. Mantap. Begitu. Ini sekarang banyak orang tua, saya ini jahat Pak Ustadz, saya ini bodoh Pak Ustadz, saya nggak bisa ngaji Pak Ustadz, saya bandel Pak Ustadz. Terus anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Jangan begitu Pak, itu namanya istiqomah neraka jahanam. Maka kita perbaiki diri kita semua. Ibu mudah-mudahan ikhlas memasukkan anaknya ke pondok karena Allah. Bapak juga ikhlas. Lebih baik ibu nangis sekarang mata air darah. Mata air darah. Lebih baik ibu masukkan anak ke pondok sekarang. Istri saya Pak Ustadz pulang dari pondok matanya bengkak sebesar bakso telur ayam. Kenapa? Waktu ke pondok dibawa ke kamar ngelihat kasur santri nangis. Pergi ke dapur ngelihat sambal nangis. Terus saya nasihati istri saya seperti nasihat Ustadz. Kamu jangan nangis. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena anak kita pecandu narkoba. Sudah saya praktekkan yang ceramah Ustadz. Kamu jangan nangis. Lebih baik nangis sekarang daripada anak kita menjadi penjahat. Sudah saya praktekkan Pak Ustadz. Terus istri saya malah membalas. Saya yang nangis karena saya yang ngandung. Saya yang menyusukan, saya yang melahirkan. Memang kamu bisa. Akhirnya saya ketakutan Pak Ustadz. Soalnya dalam ceramah Ustadz itu kan Ustadz nggak jelaskan kalau istrinya ngelawan. Nggak sesuai skenario Pak Ustadz. Kalau ibunya ikhlas melepas anak, bapaknya ikhlas melepas anak, ketemu dua orang yang ikhlas, anak-anaknya juga ikhlas di pondok dan guru juga ikhlas mengajar. Amin ya Rabbal. Tapi kalau bapaknya genderuwo, ibunya mak lampir, anaknya tuyul, yang repot siapa? Ustadz. Alhamdulillah, saya tadi begitu masuk semua adik-adik tenang. Ini adalah santri-santri yang mukhlishina lahuddin insyaallah. Amin ya Rabbal. Apa yang Ustadz lihat dari pakaian dan tampilan santri pesantren Darul Istiqomah? Bajunya sama kayak Ustadz Somad, baju putih, celana hitam. Maka saya merasa santri ini sekarang. Kenapa Ustadz mesti pakai sorban? Cuman sorban ini sajalah yang membedakan saya dengan santri. Andai saya nggak pakai sorban, mungkin nggak dikasih masuk tadi. Santri jangan masuk, santri jangan masuk. Maka saya pakai besti. Beda tipis aja antara kami. Kesederhanaan. Ini yang saya lihat dari santri-santri. Di pondok kalian tidak menampilkan ini sepatu saya, ini baju saya, ini pakaian saya anak orang kaya. Ini saya nggak bisa membedakan mana anak diplomat, mana penjual tomat, mana Ustadz Somad. Semua santri sama, yang kaya bapakmu. Kalau bapakmu meninggal, kau yatim piatu. Kenapa? Ibumu melu ikut. Yang kaya itu bapakmu, harta punya dia. Kau bukan apa-apa. Di pondok sudah diajarkan, laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Inilah saya. Tidak mempan bawa-bawa bapak ke sini karena ini pesantren Darul Is.
istiqomah. Kesederhanaan. Cobalah lihat anak-anak ibu. Ibu mungkin nggak bisa ngelihat wajah mereka. Yang bisa ngelihat tuh saya. Lihatlah wajah anak-anak ibu. Kesederhanaan. Sekarang wajah perempuan sebelah hijau, sebelah biru. Rupanya salah pasang makeup. Make up. Make up. Make membuat. Up naik ke atas. Mata naik ke atas. Pipi naik ke atas. Hidung naik ke atas. Itu arti make up. Kenapa dia disebut make up? Dagu naik ke atas. Hidung mak lampir. Tabiat, sifat, karakter, ciri perempuan seperti bunga. Bagaimana bunga? Bunga kuntum, kembang, mekar, harum, kuning, layu. Bunga yang tidak layu-layu cuma satu, bunga plastik. Maka banyak perempuan yang tidak menjunjung kesederhanaan. Dia ingin tidak layu-layu. Akhirnya wajahnya isinya karena operasi kresek. Dagu kresek, pipi kresek, hidung kresek, bulu mata kresek, lentik ke atas. Ada orang bakar sampah, turun. Di pondok pesantren Darul Istiqomah tidak diajarkan berlebih-lebihan. Kul, makanlah, wasrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, watasaddaq, bersedekahlah. Min ghairi makhilatin, min ghairi sarafin, tidak berlebihan, wala makhilatin, bukan karena angkuh dan sombong. Kesederhanaan. Adik-adik alumni Darul Istiqomah, nanti kalian akan jadi orang kaya raya. Kalian tetap seperti tampilan kalian sekarang, pakai baju, pakai celana. Sekarang orang makin kaya, makin nggak pakai celana. Makin kaya, makin nggak pakai baju. Kalian tetap menutup, tapi juga tidak berlebih-lebihan. Ustadz, orang kaya itu, orang kaya sekaya-kayanya orang, bajunya tetap 3 lapis, paling banyak 3 lapis. Saya nggak kaya, tapi pakaian saya sekarang 3 lapis. Lapis pertama kaos, lapis kedua kemeja, lapis ketiga sorban. Kalau ada orang pakai baju sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Makan juga begitu. Orang yang kaya duitnya banyak, malah sekarang nggak makan. Saya sudah berapa kali makan sama satu meja sama orang kaya, nggak makan. Bapak nggak makan daging, kolesterol. Bapak nggak minum teh manis, diabetes. Bapak nggak makan cumi, darah tinggi. Pak, yang menyebabkan darah tinggi itu bukan kambing, terus makanan datang terlambat. Itu yang buat darah tinggi. Coba kasih air putih, lambat datangnya. Agak 2 jam, naik darah tingginya. Jangan mau dibohongi, jangan makan kambing, karena kambing mengandung kolesterol. Pembohongan, nggak ada kambing yang mengandung kolesterol. Kambing mengandung anak kambing. Nabi Muhammad SAW makan kambing. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain makan kambing. Pernah adik-adik belajar baca sirah sejarah Nabi? Nabi Muhammad meninggal karena kolesterol. Enggak ada. Kenapa? Menjaga kesederhanaan. Jangan berlebih-lebihan. Jadi sebetulnya yang membuat orang sakit itu adalah berlebih-lebihan. Saya ini orangnya nggak ngerti medis, dokter. Saya nanya, Pak dokter, Bu dokter, ya, apa betul kalau kita makan ini kita sakit? Enggak, Pak Ustaz. Terus yang berbahaya itu apa? Berlebihan. Maka sederhana dalam kehidupan, dalam berpakaian, dalam makanan. Untuk apa berlebih-lebihan? Dan alhamdulillah, adik-adik, kalau terbiasa seperti ini, kalaupun nanti kalian jadi businesswoman, amin. Orang kaya, suaminya kaya raya, 7 turunan. Kebun kelapa sawitnya sejauh mata memandang. Uang tabungannya
Pokoknya banyak lah. Tapi kalian tetap dengan kesederhanaan. Jangan pergi kondangan sampai cincinnya 6. Nunjuk rendangnya 1 pakai 6. Mana rendangnya? Jangan berlebih-lebihan sampai kondangan. Ketika melihat makanan, nunjuknya pakai. Mau ngelihatkan jam, cincin, itu Ustaz Somad katanya nggak boleh. Ustaz Somad pakai jam. Jam ini mereknya Casio. Kasih orang. Yang ngasih sahabat saya, orang Kalimantan Barat, Ustadz Lukmanul Hakim, alumni Gontor. Doakan Ustadz Lukman baik, panjang umur, sehat badan. Itu Ustaz Somad pakai cincin. Saya pas mau turun dari pesawat, datang bapak-bapak. Ustaz Somad, dia langsung dia buka cincin dia kasih ke saya. Kasih. Saya pakai. Maka ditanya orang, Ustaz itu cincinnya ada magic-magicnya? Oh ada, saya bilang. Oh, terus apa khasiatnya Pak Ustaz? Ini kalau dipakai di rumah makan nggak bayar. Tapi jangan makan, duduk aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama tidak berlebih-lebihan nggak apa-apa. Kesederhanaan. Sederhana dalam kendaraan. Ustaz Somad itu ngomongnya sederhana. Pak Hadi waktu dia datang mobilnya, itu kami lihat di Google, kami cek, itu harga mobilnya 2 miliar Pak Ustadz. Bukan punya saya. Itu kemarin kami lihat video Ustadz bawa mobil dari airport, mobil sport, harganya 5 miliar. Lalu dikomen orang, apa ini? Bukan Ustadz pengikut Nabi Muhammad, enggak ada keikhlasan, enggak ada kesederhanaan. Ini punya orang bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka marah? Karena dia tidak sederhana hati dan pikirannya. Untung saya bilang punya orang. Andai saya bilang punya saya, itu punya siapa Ustaz? Punya saya. Mati langsung dia. Kita biasa aja guys. Kalau nanti kalian kaya, yang berubah itu bukan tampilannya, yang berubah itu bukan bajunya, yang berubah bukan sepatunya, tapi yang berubah adalah sumbangannya. Adik-adik nanti kalau sudah kaya, datang lagi ke Darul Istiqomah, pakaian kalian tetap pakai baju putih, celana hitam, peci hitam, tetap pakai sendal jepit, datang ke Darul Istiqomah. Jangan mentang-mentang kalian kaya, kalian bawa helikopter kalian mendarat, tercabut atap-atap semua. Sombong, angkuh, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin. Datanglah sebagai santri, datanglah sebagai murid, datang kalian dengan kesederhanaan. Sampai security nggak ngasih masuk. Jangan masuk. Tunjukkan foto kalian dulu. Ini foto saya waktu Ustadz Somad tausiah. Oh, ternyata kamu ganteng juga dulu ya. Ya Allah, jadikan adik-adik saya ini semuanya orang yang penuh dengan kesederhanaan, insyaallah. Amin. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, penguasa Islam dari Yaman, Makkah, Madinah, Syam sampai ke Mesir. Kekuasaan Umar itu sekarang berapa negara? Yaman, Saudi Arabia, Yaman Utara, Yaman Selatan, Syam itu sekarang 4 negara. Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Umar bin Khattab menguasai 8 negara. Hebat apa enggak hebat? Hebat. Lalu pastor, paus yang memegang kunci Palestina. Saya mau menyerahkan kunci Palestina, tapi tidak pakai perwakilan, langsung ke Umar bin Khattab. Mana Umar? Datang ke sini, saya mau kasih kunci Palestina. Dia tunggu mana Umar bin Khattab. Dia sangka Umar bin Khattab akan datang dengan iring-iringan. Dia sangka Umar bin Khattab akan datang dengan bala tentara. Umar bin Khattab datang berdua dengan hamba sahayanya, dengan pembantunya. Untanya satu. Kadang-kadang Umar di atas, pembantunya yang bawa. Kadang-kadang pembantunya di atas, Umar yang bawa. Pas dekat pintu Palestina,
giliran Umar di bawah, pembantunya di atas. Paus yang megang kunci nanya, yang Umar yang mana ya? Dia sangka Umar akan datang dengan jubah yang kebesaran. Jubah kebesaran itu ukurannya XL. Dia sangka Umar bin Khattab datang dengan pasukan sejauh mata memandang. Lihatlah pakaian Pak Wakil Bupati hari ini. Pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Kalau kami berdua disuruh, cobalah foto kami berdua posting, manakah yang ustadz? Pasti dibilang Pak Wakil Bupati. Kesederhanaan. Adik-adik ingat itu, jangan sampai angkuh, jangan sampai sombong, cerita biasa-biasa saja. Setelah itu di pondok ini kita dididik untuk mandiri. Mandi sendiri. Masih ada yang dimandikan? Alhamdulillah, semuanya mandiri. Penyakit yang sekarang dikhawatirkan menderita anak bukan penyakit COVID-19. Penyakit yang dikhawatirkan saya sebagai orang tua bukan penyakit jantung koroner. Begitu kalau di pesantren Darul Istiqomah, sebelum moto Ustadz dikasih kode dulu, jadi saya bisa bergaya. Di tempat lain dia sengaja nunggu kapan saya slip. Pas saya sedang gini, dipoto. Apa yang Ustadz khawatirkan sebagai orang tua? Yang saya khawatirkan adalah anak saya tidak bisa mandi sendiri. Tidak bisa mandiri. Banyak sekarang anak-anak orang kaya di rumah, bangun tidur, ma, mau makan, ma, mau tidur, ma, mau kawin, ma, enggak mandiri. Tapi kalau anak bapak ibu di pesantren, dari mulai bangun jam 4 subuh tahajud, jam 5 sholat subuh, baca Quran, murajaah, qulu jama'atan miftahun. Masih ada? Alhamdulillah. Yang tidak ada sekarang, zaman saya dulu adalah, gak usahlah saya ceritakan, menyakitkan besti. Artinya adik-adik sekarang enak, nyaman, tentram, damai di pondok pesantren. Mandiri, makan mandiri, berpakaian mandiri. Anak yang dibesarkan di rumah, kamarnya besar, TV-nya besar, pakai motor, internet, wifi. Apa yang dilakukan anak? Nembak musuh yang gak mati-mati di kamar. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong Ustaz bisa datang ke rumah. Apa acaranya? Maulid Nabi? Enggak. Isra Mi'raj? Enggak. Nuzul Quran? Enggak. Halal bihalal? Enggak. Melepas jamaah haji? Enggak. Terus acaranya apa? Ruqyah. Hah? Ruqyah. Yang mau diruqyah siapa Pak? Anak saya Pak Ustaz. Anaknya kenapa? Anak saya di kamar enggak keluar-keluar, enggak makan, enggak mandi, enggak ngaji, enggak sholat, enggak sekolah. Terus menembak musuh yang enggak mati-mati. Pas datang bapaknya nak sholat, sholat nak, sholat, bapaknya pun ditembak. Ustaz bisa datang? Mohon maaf, saya takut kena tembak. Yang belikan kamar besar siapa? Saya Pak Ustaz. Yang belikan TV besar siapa? Saya Pak Ustaz. Yang masangkan internet wifi 24 hours siapa? Saya Pak Ustaz. Sekarang anaknya kecanduan game online, judi online, gara-gara dapat uang dari pinjaman online. Ini siapa? Ustaz. Ini salah siapa? Salah bapak dan salah ibu. Maka ibu bersyukur sudah mendaftarkan anak ke pesantren Darul Istiqomah. Jangan lupa sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ustaz udah 2 kali ulang. Dia memang setiap setengah jam sekali. Tadi saya mulai berdiri jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:30. Sementara 2 lagi belum tersampaikan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan tahun 2035. Kita teruskan. Saya ternyata sudah berdiri 1 jam. Walaupun saya nggak ngelihat jam, itu terasa dari kesemutannya itu terasa.
Kabarnya pertengahan Agustus Kiai Hasan Abdullah Sahal, Kiai Profesor Dr. Amal Fatullah, Kiai Gontor Darussalam datang. Jadi kedatangan Abdul Somad ini sebagai muqaddimah guru-guru kita, saya amat sangat senang sekali. Nanti kalau ketemu Kiai Hasan, Kiai Amal, sampaikan salam dari Ustadz Abdul Somad. Boleh? Menyenangkan hati, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah. Di pondok kita berteman dengan siapapun, kita nggak pilih-pilih kawan, kita nggak lihat mau kaya mau miskin, dulu ketemu. Jangan sampai ada yang masuk ke kamar Ustadz Somad. Kamar Ustadz Somad dikawal. Saya pun masuk kamar dikawal. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Saya lihat brimob. Kenapa polisi ini bisa masuk? Saya buka, salah kamar. Dia bilang, aku kawanmu di pondok dulu, man. Oh, ternyata dia udah jadi polisi. Saya buka pintu, ahlan wa sahlan, marhaban. Masuk ke dalam. Ternyata kawan kita. Maka jangan sepelekan kawan. Mungkin dulu dia waktu di pondok kena penyakit 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Siapa tahu nasibnya baik. Pesawat mendarat, turun di airport. Begitu saya turun, saya tengok tentara sudah tegap berdiri. Siapa ini yang nyambut? Pas lagi salaman, aku ketua kelas dulu, man. Ternyata ketua kelas saya jadi tentara, jadi polisi. Langsung kami foto, langsung saya posting. Yang mau bully silakan. Pertemanan yang paling indah adalah pertemanan saat di pondok pesantren. Kenapa? Karena kita tidak ada kepentingan. Kita semuanya berteman, bersahabat lillahi ta'ala. Sama-sama ngaji, sama-sama baca Quran, sama-sama murojaah, sama-sama pramuka, sama-sama mandi ke sungai, sama-sama cabut. Gak boleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berteman dengan baik. Ustadz Abdul Somad lapar. Di mana kita makan? Oh, kita mampir, bagus nih, bagus. Akhirnya mampir kami di rumah makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Tiba-tiba saya ngelihat kayak mirip. Siapa ya? Siapa ya? Kita dulu satu pondok, mat. Oh ya, alhamdulillah. Ayo makan. Yang takut makan, nanti saya bayar. Makan. Kami pun makan, udah selesai. Pas saya mau bayar, kata yang jaga, berapa? Mohon maaf Pak, yang punya restoran itu yang makan sama Bapak. Rupanya kawan saya. Karyawannya lebih 20 orang. Mobilnya mewah. Saya tanya, tuyulnya berapa? Sukses ternyata dia, luar biasa. Awalnya warung kecil-kecilan, mat, sekarang sudah besar. Terus jangan bayar. Saya bilang bisnis is bisnis. Walaupun kita berteman, berkawan, kalau kamu tidak mau saya bayar di sini, wal awwal wal akhiru. Ini yang pertama dan terakhir. Kalau bayar putus persahabatan. Oh, akhirnya berkonflik kami di sini. Terus gimana jalan tengahnya? Karena kawan bayar setengah. Oke, deal. Pertemanan sampai hari ini, berkawan dan bersahabat. Jangan sombong, jangan angkuh. Saya selalu jumpa kalau reunian, saya tanya teman-teman, kenapa kalian baik sama saya? Kenapa kalian baik sama saya? Mereka jawab, kau dulu waktu di pondok baik, man. Memang saya ini anak baik. Orang baik gak pernah muji Pak Ustadz. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan ngejek, jangan merasa diri lebih hebat. Di atas langit masih ada astronot. Siapa kita? Saya kaya, rumah besar, mobil mewah. Punya bapakmu. Bapakmu pun juga ternyata pas ditanya, ini punya bapak? Bukan Pak Ustadz, punya istri saya. Rupanya bapakmu pun persatuan suami takut istri.
Tapi insya Allah kalau dididik dengan mandiri dari mulai pondok tamat nanti kuliah. Anak-anak bapak, anak ibu yang sudah 6 tahun di Darul Istiqomah, terbang ke Mesir, terbang ke Yaman, terbang ke Amerika, dan terbang ke Inggris. Saya nggak mau lah anak saya ke Mesir nanti kurus kayak Ustadz Somad. Nggak mesti ke Mesir, Pak. Darul Istiqomah ini jalur rutenya bukan cuma ke Timur Tengah. Nanti anak bapak akan dapat beasiswa dari Harvard University. Anak ibu akan dapat beasiswa dari McGill Kanada. Amin. Anak ibu bapak akan dapat beasiswa dari ANU. ANU itu apa Pak Ustaz? Australian National University. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, kebebasan. Di pesantren kita bebas berekspresi. Mana contoh kebebasan anak pesantren? Nih, dia bebas. Di mana-mana namanya bunga itu di bawah, di pesantren naik ke atas. Bebas berekspresi. Di pondok kita bebas. Yang hobi ngomong muhadharah. Yang hobi berkemah, kasyafah pramuka. Yang hobi menata segala sesuatu dengan bunga-bunga yang cantik dan indah. Yang hobi melukis. Tapi kebebasannya bukan hurriyah mutlaqah, tapi hurriyah muqayyadah, kebebasan yang diikat dengan ikat aturan Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, adik-adik yang menulis silakan tulis. Menulis ceramah Ustadz Somad 60 menit dalam satu lembar, bahasa Arabnya mustahilun. Jadi Pak Ustadz gimana kami mau ngulang? Bisa ditonton ulang. Ini kan kameranya hidup kan? Alhamdulillah. Kenapa Ustaz tanya? Hidup deh. Alhamdulillah. Soalnya saya pernah juga tausiah ceramah kamera. Pas selesai saya tanya, boleh saya minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustaz, kameranya mati. Terus kenapa dipajang? Untuk gaya-gaya aja. Tapi di Darul Istiqomah, karena dia berintegritas, dari Darul Istiqomah membangun peradaban Kalimantan Selatan, Nusantara Indonesia, dan dunia Islam. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kami ini masa lalu. Adik-adik sekalian, Ustadz Somad ini masa lalu. Udah nggak bisa sekolah lagi, udah habis udah. Tapi nama Ustadz sudah habis. Tinggal satu titel lagi yang belum. Almarhum. Habis. Yang masa depan itu adalah kalian. Ada di antara kalian nanti yang jadi polisi. Amin. Ada yang jadi tentara. Amin. Ada yang jadi dokter spesialis. Amin. Ada yang jadi dharma wanita. Memang kami nggak polisi Pak Ustaz, kami nggak tentara Pak Ustaz, kami nggak bupati Pak Ustaz, tapi polisi dan tentara, bupati ikut omongan kami. Nah inilah dia ibu-ibu dharma wanita. Maka insya Allah kalau ibunya baik, bapaknya pun jadi baik. Kalau ibunya baik, anak-anaknya menjadi baik. Kalau mau memperbaiki Indonesia, bingung, jangan pusing-pusing, perbanyak pondok pesantren. Setuju? Bapak-bapak datang ke kiai, ngomong ke kiai, Pak Kiai, saya dengar tausiah Ustadz Somad kemarin, kesimpulan mau memperbaiki Indonesia, perbanyak pesantren. Itu ada tanah saya Pak Kiai. Itu ada tanah, saya mau wakafkan Pak Kiai. Tanah siapa? Enggak tahu. Ya, enggak bisa, gimana mau wakafkan tanah orang? Wakafkan tanah, kelapa sawit, semua. Kalau kita bukan ustadz, kita bukan kiai, ingin dapat amal jariah, support, bantu pondok pesantren. Insya Allah pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurang 70 menit, itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Segala kesalahan, kekeliruan mudah-mudahan diampunkan Allah. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tidak baik dari Al-Fakir Abdul Somad. Maukah adik-adik, bapak, ustadz, ustazah, wali murid memaafkan segala kesilapan Ustadz Abdul Somad? Alhamdulillah. Di akhir majelis, Al-Fakir tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.